deket banget sih, ya Allah, di zoom. Ini aku pakai filter guys, soalnya kalau nggak pakai filter gelap. Nggak pakai filter. Bibi kepo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, kamu kali. Kamu dari kemarin kepo banget sama aku. Kamu selalu kepoin aku kalau aku live. Kamu pasti komen pertama. Halo Kak Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berisik gak sih? Berisik gak musiknya? Terima kasih Kak Aisyah. Barakallahu fiik. Oten-oten yang panas ini kenapa sih pagi-pagi langsung ngomongin aku bibi lah inilah? Kamu pengen punya bibi kayak aku? Hah? Atau gimana? Assalamualaikum ukti, kaifa haluk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana bi khair. Kurang tinggi ininya, jadi gua ngeliatnya gini, harusnya gini deh, harusnya gini ya. Suara musiknya kegedean ya. Udah lagi cari oten-oten ya? Enggak juga. Oten-oten yang mau diskusi aja ya. Kalau yang untuk menghujat sih nggak usah naik. Wira ini penghujat bukan sih? Oten ini bunda siapa? Selamat pagi, Mbak. Saya Oten. Selamat pagi. Ya pagi Bang Fira. Aku sering lihat kamu. Tapi kamu penghujat bukan ya? Enggak. Aku sering lihat kamu. Enggak, saya justru teman-teman semua sama Muslim. Enggak hujat kan enggak ada guna. Malah kalau di komal Kristen saya sering tapping. Jangan menghujat Islam lah gitu. Jadi saya sering masuk di komal Muslim bukan di Kristen. Walaupun saya Kristen. Santai saja. Silakanlah dibahas kitabku. Tapi aku mana ada aku pernah Vera denger ya. Aku tuh nggak pernah bahas kitab kamu. Kamu tahu nggak? Satu. Yang kedua, aku nggak punya Bible. Yang ketiga, aku nggak pernah download aplikasi Bible. Yang keempat, aku nggak pernah bahas kitab kamu. Terus kenapa Sarah di sini? Karena aku menjawab. Kapasitas aku menjawab, Vera. Ya, misalkan ada subhat-subhat. Kenapa sih? Ya, kenapa sih orang Islam itu nyembah-nyembah, sujud-sujud batu hitam? Enggak, kita tidak menyembah batu hitam. Batu hitam itu bukan Tuhan. Batu hitam. Sebentar. Sebentar. Hajar Aswad itu bukan penghapus dosa. Terus kenapa ada hadis seperti itu? Loh, hadis itu memerintahkan kebaikan. Itu sunnah, itu bukan kewajiban. Apakah membatalkan Islam? Tidak. Kalau kamu umroh, terus kamu tidak mencium Hajar Aswad, apakah batal umroh kamu? Tidak. Itu tidak membatalkan umroh kamu. Gitu. Itu satu, itu kapasitas saya menjawab. Terus yang kedua, ada pertanyaan gini. Emang siapa sih Nabi Isa menurut Islam, Yesus menurut Islam? Oh, Nabi Isa ya Nabi. Kita tidak pernah menuhankan seorang nabi. Nabi itu utusan Allah. Kapasitasnya hanya menyampaikan, gitu loh. Terus yang ketiga, subhat yang ketiga, apa itu katanya Nabi mengajarkan menyusui untuk salim? Well, aku jelasin lagi. Itu hadis khususiyah. Ijma' ulama semua itu hadis khusus. Itu diriwayatkan dari Aisyah juga. Itu khusus untuk salim dan bukan seperti kita menyusui seorang ibu menyusui bayinya. Iya, tidak. Betul. Kayak gitu. Ini saya nih nggak jelas Oten juga. Dengan Mbak saya sependapat. Saya nggak suka dengan teman-temanku yang nggak siap malah mengarah kepada emosional.
Kita kan berdiskusi bukan cari kalah menang. Iya, kita kan diskusi bukan cari kalah menang. Minimal dapat edukasi lah. Saya juga kenapa? Nih, ada bilang gini. Ya. Ya terus. Sorry. Saya juga bilang begini buat teman-teman yang ingin tahu tentang kitabku, tolonglah, aku kan bukan pendeta, bukan teolog, minimal saya dapat poin pertanyaan yang nggak bisa aku jawab, itu akan kubawa ke gereja, aku tanya dia, ini loh teman-teman musik bagus sekali pertanyaan, saya nggak bisa jawab, tolong nanti kalau aku masuk, dia ini ku jawab, gitu. Saya kan kepengen itu sebenarnya. Kalau menghujat, kita sapa dulu, ada Mas Bayu Hidayat nih, siapa nih? Halo Bayu Hidayat. Turun dia. Iya. Enggak jelas ini otak nih. Kalau definisi menuhankan itu apa? Bang Kuera, ada yang bertanya. Mari kita diskusi. Definisi menuhankan itu apa? Menuhankan, patuh, tunduk dan taat kepadanya. Itu menuhankan. Terus tidak ada satu-satunya Tuhan kalau dalam Islam, karena kalimatnya la ilaha, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ada dua, ada lam nafi, ya, kecuali Allah. Nah, terus ada lagi pertanyaan nih, biasanya murid-muridnya Edis aku udah tahu. Kalau gitu Rob kalian ada dua dong. Itu dalilnya surat Yusuf katanya. Aduh ya Allah, ada ada aja. Itu kan kata Edis, saya nggak paham. Ya sebentar. Ya. Lanjut. Ya, Bang Kuera saya jelaskan dulu sebentar. Jadi Tuhan itu banyak, Bang. Tuhannya orang Hindu punya Tuhan kan, orang Buddha punya Tuhan, orang Kristen punya Tuhan, orang Islam juga punya Tuhan. Tapi Tuhannya orang Islam ini siapa? Tuhannya Allah, Tuhannya Rob itu adalah Tuhan pemilik yang punya. Robnya siapa? Robnya orang Islam, Rabbul Alamin, yang punya semesta alam gitu. Allah Barosifa. Jadi seperti itu. Assalamualaikum. Terus di dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rosipa tuh kok bisa masuk ke sini? Mbak Rosipa kok bisa masuk kemari? Kemarin tadi sepi saya lihat Mbak, makanya nggak masuk. Apa? Kita temenan. Iya, komal Mbak tadi sepi, cuma 3 orang, makanya aku nggak masuk. Aku nggak buka komal. Oh gitu, ya. Lanjut. Mbak Sarah lanjut, Bang Sarah. Oten tukang framing. Enggak lah, aduh kita sering masuk di komal Mbak. Ya aku nggak buka komal. Aku nggak buka komal kalau pagi. Sudah jangan kelahi. Lanjut Mbak. Sekarang aku tanya Bang Kuera, ada yang mau ditanyakan tentang Islam? Bismillah. Nabi palsu, Nabi Muhammad Nabi palsu gitu. Apa gimana? Ini Talha siapa sih? Ganjen Kuera katanya. Kalau enggak itu Maryam 71, kalau enggak itu kan ibu tanya-tanya. Rosifa udah jadi moderator belum sih di sini? Belum. Bentar. Kuera ada pertanyaan apa? Silahkan. Kalau saya tolong Mbak jangan bertanya gitu. Seolah-olah nanti kalau aku ngapain senyum? Maunya ditanya dia kasar. Takut nanti sesuai dengan faktanya Anda bilang aku penghujat, padahal di dalilnya ada gitu loh. Tolong apa dalil apa lagi? Aku bertanya, kenapa kamu suka menghujat? Kuera jawab. Menghujat apa? Apa? Tanya Ustadz Tahta, Kang Dito, Bang Dian, semua teman-teman nggak pernah aku menghujat. Justru saya aku bilang makasih. Justru aku bilang makasih. Yang benar. Iya, Kang Dito aja dibilang aku. Sarah, emang dia lama kalau diskusi. Cuma nanti kalau udah lama-lama akhirnya mulai. kalau udah mau turun. Ini namanya memframing. Bukan Rosipa udah KO nanti. Ini Mbak Rosipa ini buka kartu ini. Gini loh Mbak Sarah kan. Enggak, aku tahu Kuera. Mbak Rosipa gini. Aku tahu kamu. Mbak Sarah gini. Mbak Rosipa kalau kejepit aku dibilang menghujat. Padahal dari menghujat kalau udah terakhir kok pasti menghujat. Kan di Quran yang saya baca. Kenapa? Kuera, aku tanya sama kamu. Kenapa kamu benci sekali sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?
Saya tidak benci dan tidak pernah melihat, ya itu keyakinannya harus kita hargai. Contoh, Mbak kan dengan Islam, undang-undang kan ada, bebas memilih, ya, Alfi kan, artinya kita nggak ada boleh menjudge seseorang kalau udah ada pilih. Contoh, Pak, kemarin lah di situ Alkitab, ya dia kan orang Katolik masuk ke Islam, mualaf. Saya bilang, mantap bang, Anda sejak jadi mualaf kok pintar jadi berkhotbah. Saya bilang gitu, saya malah dukung. Lanjut. Enggak, aku tanya apa, kamu jawabnya apa? Ih, aku tanya kenapa kamu sangat benci sama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu bilang Rasulullah Nabi palsu, kamu bilang Rasulullah Nabi cabul, kamu bilang Rasulullah Nabi yang nggak punya moral. Kenapa? Kayak begitu. Ayo. Saya jawab. seumur-umur nggak pernah ngomong gitu, Mbak. Mungkin hotel lain. Aku nggak suka demikian. Itu nggak boleh menghujat. Coba tanya Mbak Rosifa, pernah nggak saya ngomong demikian? Nggak pernah. Beda, saya beda. Aku pernah dengar. Aku pernah dengar. Ya dia emang nggak begitu dia. Nggak begitu. Makanya jangan disejas saya, Mbak Sarah. Aku orangnya baik. Ustadz Miftah, Ustadz ada di sini ya? Naik dong Ustadz. Saya barusan live di sebelah, Ustadz udah ditombak. Ustadz Miftah, Ustadz Miftah ada di sini, udah dikirimin naik kok nggak naik. Ustadz nih ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, tadi saya mingkum ya. Ustadz, tadi saya live di sebelah Ustadz. Live di akun besar, langsung ditombak Ustadz. Saya nggak tahu, baru 5 menit. Ada Kuera, ada Mbak Rosi. Aku langsung ditombaknya. Aku nggak ngerti siapa yang report aku. Aku ngomong apa, dibilangnya head. Tapi memang semakin hari semakin kesini TikTok semakin sensitif. TikTok semakin sensitif dan gampang banget ini ya kalau nggak pakai anti rungkat itu. Sinyalnya putus-putus, Bukti. Sinyalnya putus-putus. Putus-putus sinyalnya tadi. Memang sangat sensitif Bukti sekarang, apa namanya, TikTok sangat sensitif. Putus-putus suaranya Bukti.
Putus-putus ya teman-teman ya. Apa saya yang putus-putus teman-teman? Saya atau host yang putus-putus? Iya bener ya. Oh ya, hostnya ya putus-putus ya. Ya sekarang aman nggak? Aman nggak sekarang? Aman nggak? Aman kayaknya. Mbah ini siapa? Mbah ini siapa Ustadz? Nggak tahu. Mbah Lor, Mbah Kidul, Mbah Kulon, Bukan Mbah apa? Wetan. Halo, selamat pagi. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Suara siapa ini? Tanya ke Ustadz ini. Wani Piro. Silakan. Silakan Bapak, silakan. Apa? Ada pertanyaan apa, Pak? Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya jadi PR atau kita limpahkan ke host. Karena host ini keilmuannya luar Saya biasa. Islam Lanjut. dari kecil. Iya. Disuruhlah orang tua saya untuk belajar mengaji, membaca Al-Quran, sholat. Nah, kan begitu. Iya. Tetapi setelah Al-Quran dipelajari, setelah saya sudah tua ini, setelah khatam Quran, saya tidak ada baca-baca lagi, kan begitu. Iya. Jadi saya sudah tua, saya belajarlah Al-Quran ini dengan guru yang bisa menjelaskan Al-Quran. Nah, termasuk juga orang tua saya tidak pernah sholat, jadi saya bawalah ke rumah guru untuk menjelaskan Al-Quran. Nyatanya banyak peminatnya yang mau mendengar penjelasan Al-Quran itu dari guru, sehingga dibukalah pengajian di musola 2, di rumah 3. Kemudian masyarakat marah, kenapa resah? Nah, satu. Yang kedua, dilaporkan saya ke kantor camat. Nah, padahal saya membawa guru itu, dilaporkan. Nah, kemudian dilarang ngaji itu. Kenapa serupa itu? Padahal yang kita kaji itu kitab Al-Quran, itu kan kitabnya Islam. Padahal di kampung saya itu Islam 100%. Mengapa dilarang? Saya jujur aja apa namanya ini Pertanyaannya? ya tidak dapat poin pertanyaannya gitu loh. Ya, kenapa dikatakan sesat belajar Al-Quran? Kenapa dikatakan sesat belajar Al-Quran? Nah, itu masalahnya. Siapa yang bilang? Yang bilang sesat siapa, Mbah? Masyarakat yang bilang, kemudian dipanggil saya ke kantor camat. Ada Depa di sana, ada tanyakan. Iya, Rupa. ada MUI, ada Depa. Tanyakan kepada mereka. Tanyakan kepada mereka, Mbah. Kalau orang yang mengatakan Anda sesat, yang mengatakan Mbah sesat, terus Mbah tanya ke kita, ya kita nggak tahu kenapa dikatakan sesat. Karena Al-Quran tidak sesat. Saya bukan menanyakan. Ustaz Lifta aja yang jawab. Oke, gini. Sekarang saya pengen nanya dulu deh. Coba bagaimana Bapak mempelajari Al-Quran itu sendiri? Seperti apa coba? Ya, saya mempelajari Al-Quran dari guru itu supaya tahu mana yang fasik, mana yang solim, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, mana yang mukmin dan mana yang munafik. Kan itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Betul, betul sekali. Nah, kemudian masyarakat bilang meresahkan katanya. Nah, kemudian dibilanglah sesat. Yang membilang sesat itu tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar, cuma berkata-kata. Iya, maksudnya pada bagian mana sehingga Anda itu disesatkan? Saya yakin pihak-pihak yang menyesatkan itu kan ada poin-poin kenapa Anda dikatakan sesat. Contoh misalkan mengartikan Al-Quran ini seenaknya sendiri gitu loh, tidak mengikuti kaedah-kaedah keilmuan, itu contoh. Kemudian belajar Al-Quran itu belajar sendiri tanpa adanya guru. Nah, apa alasan mereka ketika mengatakan Bapak itu sesat? Pada bagian yang mana? Pada poin yang mana? Coba sebutkan. Ya, setelah dipanggil saya ke kantor camat, ada MUI, ada Depa di sana. Saya tanya, kalau sesat baguslah kalau sesat Pak. Tentu kita bisa dapat jalan yang benar. Mana yang benar? Yang benar tidak ada, tapi yang sesat ada, kan gitu masalahnya. Pak, pertanyaan saya gini Pak. Setiap orang, apalagi sekelasnya MUI, sekelasnya pemerintahan, pasti ketika menyatakan sesuatu itu ada poin-poin utama yang menjadi permasalahan. Maka pertanyaan saya itu, poin-poin pada bagian mana
sehingga Bapak itu dikatakan sesat? Itu pertanyaan saya. Iya, saya pun bertanya juga, Pak. Tapi tidak ada penjelasan. Cuma dilarang. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Dengar dulu, Pak. Nggak mungkin. Gini, Pak. Kami tidak bisa diadu domba ya, Pak ya. Pertanyaan saya, poin-poin mana sehingga mereka mengatakan sesat? Coba silakan. Itu yang tidak dapat poin. Loh, dengar dulu. Kan Bapak yang diinterogasi gimana ini? Kan Bapak yang diinterogasi. Saya tanya nih, oke, sekarang coba sama Muslim. sekarang coba saudara, Pak, dengar. Oke, sekarang coba baca Al-Fatihah. Coba sekarang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Anda ini curiga sama orang. Iya. Loh, saya siapa? Saya mana sih? Saya kan cuma bertanya. Lagian kenapa Bapak juga tidak menjawab pertanyaan saya? Sekelas MUI, sekelas pemerintahan, ketika menganggap bahwasanya ada seseorang sesat tentang Al-Quran, pasti ada poin-poin yang membuatnya pernyataan itu ada. Gampang kok, tinggal jawab aja. Gimana sih Bapak ini? Tidak mungkin asal-asal comot saja, tidak mungkin asal dumuk saja, tidak mungkin asal tewak saja. Kalau kata orang Sunda mah, tidak mungkin asal tewak saja gitu loh. Kita sudah tahu semua bahwasanya apa, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya orang, kata baginda Nabi, adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan MUI itu bukan sekelas yang namanya cuman hanya sekedar hafal fa'ala yaqulu fa'alan saja. Mereka mengkaji beberapa orang yang di dalamnya, walaupun tidak semuanya itu ahli, tetapi orang yang di dalamnya sudah memiliki disiplin keilmuan dari beberapa keilmuan tentang Islam. Apakah itu tentang usuluddin, apakah itu tentang usulul fikih, tentang furu'iyah maupun tentang yang lainnya. Tidak mungkin termasuk juga dalam hal Al-Quran. Saya yakin orang-orang yang di MUI, kalau masalah tentang ilmu qiraah, ilmu tajwid, saya yakin tidak bodoh-bodoh amat. Maka yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka menyebut Bapak itu sesat dalam belajar Al-Quran? Pasti ada poin-poin utama. Apakah dengan membaca sembarangan, ataukah mengartikan Al-Quran secara sembarangan? Gitu loh. Silakan. Nah, gitu. Jadi kita sebagai muslim terbuka dalam hal itu, apalagi muslim di luar muslim pun, Kristen kayak kafir kayak Buddha kayak Yahudi, semuanya boleh membahas Al-Quran, boleh membahas al-hadis gitu loh. Silakan kalian bahas sepuas-puasnya. Namun ketika untuk menyimpulkan tersebut ada barometernya, ada parameter. Kenapa? Kita di dalam Islam itu sudah dilatih bahwasanya apa? Ketika yang namanya belajar tersebut, kita dilatih oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam belajar tersebut adalah harus dengan guru. Harus dengan guru. Maka kenapa di dalam Ta'alim Muta'alim, karangan daripada Imam Az-Zarnuji dikatakan, ala la tanalul ilma illa bisintatin sa'ummika an majmu'iha bibayanin dukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadzin wa tuli zamanin. Kita di dalam menuntut ilmu, apalagi Al-Quran, harus memiliki EQ. Artinya apa? Orang yang sadar, bukan orang yang stres, bukan orang yang gila, harus punya kesadaran. Punya EQ, punya kecerdasan. Bukan berarti harus cerdas, bukan. Tetapi apa? Harus memiliki kesadaran, orang yang waras. Karena apa? Orang gila tidak mungkin belajar Al-Quran. Maka kita dituntut yang namanya belajar itu harus punya zuka, kecerdasan, kesadaran. Kemudian wahirsin, dan juga semangat. Tidak boleh malas, tidak boleh leha-leha, tidak boleh buat main-main. Ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka kita harus memiliki semangat, disiplin, rajin, ulet, wastibarin, dan juga kesabaran. Orang menuntut ilmu harus sabar. Karena apa? Keilmuan-keilmuan yang digali terutama tentang keislaman tersebut adalah banyak godaan. Maka kita harus sabar dalam segala hal, baik itu dari godaan secara materi maupun secara psikis. Kemudian wabul gotin, biaya, dana.
Jangankan di pesantren, jangankan di majelis taklim, jangankan di sebuah yayasan atau pendidikan formal sekalipun, kita memiliki harus mempunyai bekal. Kita di TikTok saja, ketika mau masuk TikTok ada kajian-kajian Ustadz Wah, itu Ustadz Abdul Somad ataupun yang lain, kita butuh yang namanya device, yang namanya kuota. Kita memerlukan itu, kita butuh bekal, kita butuh dana. Kemudian yang paling penting juga wa irsyadu ustadzin, seorang mursyid, guru yang bersanad, jelas keilmuannya sampai bersanad kepada baginda Nabi Muhammad SAW, supaya apa? Ada barokah. Karena apa? Sanad yang terputus dari seorang guru akan putus barokahnya tersebut. Maka sangat penting kita memilah dan memilih seorang guru, karena banyak penyesatan seperti hanya Tipul Karim, seperti hanya Gufron, dan masih banyak nama-nama yang mereka menyesatkan, seakan-akan mengatasnamakan begitu kentalnya seakan-akan dalam berbicara tentang keislaman, tapi padahal Satu mereka lagi, menyesatkan. Siapa? Buya Syakur. Nah, Buya Syakur. Ya sebenarnya nggak pantas di Cirebon itu, nggak ada yang nyebut dia Buya Syakur, ya disebutnya Syakur saja gitu, kecuali orang-orang yang nggak tahu gitu, itu ya dipanggilnya Syakur saja gitu loh. Nah, itu warisyatu ustadzin, pentingnya kita seorang guru. Dan yang terakhir adalah waktu li zamanin, jangan instan. Orang baru masuk komal 1 kali gitu kan, kemudian sok bisa gitu loh. Kita perlu yang namanya ilmu itu secara bertahap, dari tingkat yang paling bawah. Misalkan tentang nahwu shorof, kita juga harus bertahap, dari amsilatu tasrif, qawaidul i'lal, dari awamil, jurumiyah, kemudian naik ke imriti, maksud, mutamimah, alfiyah. Begitu juga dalam ilmu fikih, tentang wudu dulu, tentang bebersih dulu, tentang bersuci dulu, baru naik lagi. Bertahap, kita harus sabar, waktu li zamanin, jangan instan gitu. Tahu-tahu kita baru masuk di TikTok saja langsung awaludin ma'rifatullah. Baru nongol di TikTok, baru belajar langsung awaludin ma'rifatullah. Ditanya bagaimana dosa ini niat wudu, gak tahu. Di mana niat sholat, gak tahu. Di mana niat puasa, kagak tahu. Ngomong-ngomong awaludin ma'rifatullah, sedikit-dikit man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Nah itulah di antara daripada pemahaman-pemahaman sesat yang mengatasnamakan Islam. Begitu Bapak kalau masih menyimak. Saya yakin mereka bukan tanpa alasan. Saya yakin punya alasan gitu loh. Mungkin Bapak saja yang mengeraskan hati bahwasanya ketika diberikan nasihat bukannya semakin memperbaiki dan introspeksi, malah sok paling benar gitu loh. Kalau kata kamu sih dikatakan kayak gini, untuk saya ingat banget. Masya Allah, bahwasanya Ustaz, baru ada bicara tamu. Ya gitu, silakan. Barosi Muhammad, Ustaz ada tamu. Halo Pak Muhammad, Kak Zainal. Iya Kang Zainal, Kang Muhammad kayaknya muslim ya kalau dari nama muslim. Kang Muhammad, Kang Zainal. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kang Zainal muslim. Ada yang mau disampaikan Bunda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, aku mau nanya. Aku kan mualaf. Iya Bunda, gimana? Nah, aku mau tahu yang sunnah itu apa saja yang bisa saya kerjakan gitu. Oh iya. Iya bener. Soalnya aku baru semalam tadi malam gitu aku masuk Islam. Masya Allah. Dari mana? Dari Tangerang, Kak. Mualaf di mana? Di online apa di offline? Di online. Sama siapa? Masya Allah. Sama Ustadz apa namanya ya? Pastor Loading. On cam Mbak, bisa nggak Mbak? Ustadz ya, Ustadz Hanafi atau on cam Mbak, on cam Mbak. Sebentar Kak.
Ustadz Yusuf PI. Yusuf, oh ya Ustadz Yusuf PI atau Bang Faruk? Nah iya itu. Oh Bang Faruk, Oh, Bang Masya Faruk. Allah luar Iya. biasa. Ya. Oh, On berarti cam, jangan-jangan on cam, Kak, on yang cam. ini ya habis PK itu ya, habis PK sama Bang Faruk itu ya? Iya. Oh iya ya, kemarin saya menyimak tapi kalau untuk syahadatnya saya nggak menyaksikan. Saya menyimak sedikit perdiskusian beliau. Iya. Gimana? Ukti gimana? Ahlan wa sahlan fil Islam ya Ukti. Itu saja Pak Ustadz, aku mau nanya itu aja yang Iya, sunnah gini. itu apa saja yang bisa saya lakukan gitu. Sebenarnya gini Ukti, memang di dalam Islam itu ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya mubah, ada yang namanya makruh, ada yang namanya haram. Nah, yang perlu diperhatikan sunnah itu adalah amal ibadah yang kalau dilakukan itu mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi karena Ukti ini masih awal, baru mu'alaf, alangkah lebih baiknya fokus kepada yang wajib-wajib. Fokus saja ya kepada yang wajib-wajib dulu. Contoh nih sekarang tentang niat berwudu, bagaimana cara berwudu, itu yang pokok-pokoknya ada dulu. Yang penting-penting aja dulu. Yang sunnah nggak apa-apa, karena kalau yang sunnah sekalipun ditinggalkan itu apa namanya tidak masalah. Bahkan gini Ukti, ketika Ukti itu lebih memperdalami kemudian berniat mempelajari yang wajib-wajib dulu, yang sunnah itu akan mengikuti Ukti. Contoh nih, di dalam sholat itu ada bacaan yang namanya Al-Quranul Karim. Kemudian Ukti belajarlah surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah adalah salah satu rukun daripada sholat. Ketika Ukti itu mempelajari Al-Fatihah tersebut, maka pahala-pahala sunnah itu akan masuk, akan mengikuti dengan sendirinya. Kenapa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Siapa yang belajar Al-Qur'an tuh dan juga kemudian mengamalkannya, itu sebaik-baiknya orang. Maka kata baginda Nabi juga di hadis yang lain, man qara'al Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa yaumal qiyamah tajan min nurin daw'uhu mithlu da'i syamsi wa yuksa walidahu khulataini la taqawwamu bihimad dunya fayuqolani bima kusina hadza fayuqalu bi akhidhil walidakumal Qur'an. Kata baginda Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian mempelajarinya serta mengamalkannya, maka dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat, yang cahayanya itu seperti cahaya matahari. Bahkan bukan hanya kita yang menghafalkan Al-Quran, kedua orang tuanya pun dipakaikan dengan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatinya di dalam dunia. Sehingga keduanya itu bertanya-tanya kepada orang tua. Kedua orang tua sampai bertanya-tanya ketika di hari kiamat, kok mendapatkan jubah kemuliaan? Mengapa kami memakai jubah ini? Kata orang tua kita tuh, bagi anaknya yang menghafal Al-Quran. Kemudian dijawab, karena kalian berdua memiliki anak yang mempelajari Al-Quranul Karim. Itu Ukti. Jadi yang penting-pentingnya saja, apa namanya, untuk tahap pertama itu yang wajib-wajibnya dulu. Belajar Al-Fatihah, kemudian belajar bersuci, belajar niat wudhu yang baik seperti apa. Nah, Ukti mungkin di situ ada ustadz, atau ini apa namanya sudah ditangani, sudah ada yang membimbing. Sudah semalam saya langsung Alhamdulillah. Oke. Langsung manggil Pak Ustadznya ke rumah gitu kan. Alhamdulillah. Jadi Oke, siap. aku juga minta bimbingannya sama Pak Ustadz, belajar ngaji apa, jadi Pak Ustadznya yang tiap malam kesini, nanti habis Isya dia kan kesini ngajarin aku buat ngaji sama Masya Allah, yang luar lainnya. biasa. Ya syukurlah, syukur. Nanti ya boleh, kalau misalkan di Komal-Komal, misalkan pengen bertanya, punya kesempatan, ada Komal dari Ustadz Hanafi terutama ya, tiap hari beliau setiap pagi itu ada kajian. Bunda Iya. bisa tuh, namanya Ustadz Hanafi. Kenal nggak dengan Ustadz Hanafi, Bunda? Enggak. Oh, nanti cari saja Ustadz Hanafi. Dia frame-nya itu pakai frame api jabo. Nanti coba saja ke situ ya. Ya Kato juga di Komal yang lain juga nggak apa-apa gitu. Tapi ingat, harus lihat-lihat dulu, karena banyak Komal juga gitu yang mengatasnamakan Islam tetapi mengajarkan kesesatan. Itu ya Bunda ya.
Iya. Itu terima hati-hati. kasih, Pak Ustadz. Nah, masih penting apa namanya, lebih mementingkan dari ustadznya saja. Ya, ikuti saja apa yang diajarkan ustadz. Saya yakin ustadz juga dia mengerti akan mementingkan yang wajib dulu. Ya kan, yang pertama pasti belajar mandi junub, ya kan ya. Bagaimana bebersih betul. Itu memang yang penting itu. Itu yang penting dulu. Nanti dengan sendirinya kesunahan itu ikut Bunda. Jangan khawatir. Jangan khawatir Bunda. Ketika Bunda belajar itu sudah satu kesunahan. Bahkan suatu kewajiban ketika kita belajar itu. Itu yang penting. Sekali lagi ikuti saja dari saran Ustadz dan pelajari saja. Boleh bertanya sesekali di Komal gitu, bertanya tentang keislaman seperti halnya pada kali ini gitu. Itu jadi sunnah itu hukum amal ibadah yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa gitu Bunda. Tetapi ketika kita melakukan kewajiban, sunnah itu akan mengikuti dengan sendirinya Bunda. Gitu Bunda. Bisa dipahami Bunda? Bisa. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ada pertanyaan lain Bunda? Gak apa-apa silakan. Di sini nggak ada perpuluhan ya. Enggak ada Pak Ustadz, itu aja. Enggak Kak, aku tanya itu aja. Siap Bunda. Ini apa namanya Bunda? Single parent apa gimana ini? Iya Kak. Iya Pak Ustadz. Orang tua gimana orang tua? Muslim? Alhamdulillah udah tahu sebelum aku masuk Islam juga aku sudah izin gitu. Oh, Kalau untuk Masya itu. Allah. Cuma Gimana kalau untuk tanggapan? KTP ya di keluarga baik-baik aja gitu, nggak ada apa? Tidak ada halangan. Aku masuk Islam itu nggak ada sikap yang berubah gitu dari keluarga aku, nggak ada. Iya iya. Tapi gini Ukti ya, bahwasanya di dalam Islam itu walaupun kita yang tadinya misalkan Ukti dari Kristen, iya kan? Kemudian Aku dari Katolik, apa namanya ya? Oh dari Katolik. Kemudian Ukti memutuskan untuk menjadi mu'alaf dan orang tua masih dalam kondisi Katolik, itu bukan berarti kita menjauhkan. Bukan berarti kita menjauhi orang tua. Ukti, itu yang perlu diingat. Justru semakin kita menjadi seorang muslim, kita harus lebih berbuat baik lagi kepada kedua orang tua. Kita di dalam Islam itu dilatih, diperintahkan apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Nah, sekarang Ukti sudah tidak menyembah Tuhan yang manusia. Ukti sudah tidak menuhankan Yesus lagi kan? Tuhan apa ya? Ukti tidak menuhankan berhala lagi. Ukti sudah lepas dari yang namanya agama pagan. Nah, sekarang Ukti sudah menyembah Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah selanjutnya apa? Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua harus berbuat sebaik-baiknya. Harus berbuat baik. Perbedaan akidah tidak menghalangi seorang muslim maupun muslimah untuk berbuat baik. Hanya saja yang menjadi perbedaan sekarang, Ukti tidak bisa mengikuti ritual-ritual ibadah yang dilakukan oleh orang tua yang masih non muslim. Itu perbedaannya. Tetapi selain itu Ukti harus lebih baik lagi. Harus lebih baik lagi dalam akhlaknya, dalam berkomunikasi. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma. Jika salah satu di antara keduanya itu au kilahuma, atau kedua-duanya telah lanjut usia. Apalagi nih Ukti, orang tua kita sudah lanjut usia. Namanya orang tua pasti lanjut usia ya Ukti ya. Gak mungkin lah ya. Nah, ketika mereka itu sudah lanjut usia, itu butuh rawatan, maka apa? Kata Al-Qur'an, fala taqul lahuma uff. Kata Al-Qur'an, jangan sekali-kali mengatakan cis, bus. Kita mengatakan seperti itu saja Ukti, kita diharamkan. Coba bisa bayangkan, apalagi kita sampai menyakitinya. Kita berkata cis, bus saja kita sudah dilarang. Coba, begitu sempurnanya Islam kita untuk menghormati orang tua, walaupun itu bukan muslim.
Walaupun orang tua kita masih musyrik, karena yang namanya hidayah adalah milik Allah. Fala taqul lahuma uff, kata Allah. Jangan sekali-kali kamu itu mengatakan kata ciskus. Wala tanharhuma, dan juga jangan menghardiknya, jangan membentaknya. Ketika ada perbedaan, ketika ada percekcokan, lebih baik kita menghindar. Cari jalan solusi terbaik supaya apa? Hati orang tua kita jangan sampai tersakiti. Walaupun berbeda akidah, itu yang perlu ditanamkan. Kita lebih baik mengalah, kecuali orang tua tersebut mengajak kepada kekufuran. Itu berbeda ya ukti. Contoh nih ukti lagi sholat dihalang-halangi misalkan gitu ya, kemudian disuruh untuk menjadi kafir lagi. Kecuali itu pun wa qul lahuma qaulan karima, itu pun tolaklah dengan ucapan yang sangat baik, yang sangat mulia. Jangan menghardiknya. Ketika menolak orang tua mengajak kepada kemunkaran pun, kita harus mencari solusi, mencari jalan dengan kata-kata yang sebaik-baiknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang perlu ditanamkan ukti. Itulah tata krama dan adab daripada seorang muslim maupun muslimah dengan orang tua. Maka ada bahasa sederhana seperti ini. Sebenarnya bahasanya bahasa Cirebon, tapi kalau bahasa Indonesia kayak gini. Seburuk-buruknya orang tua tetap mulia. Itu yang perlu ditanamkan. Seburuk-buruknya orang tua tetap mulia. Artinya apa? Dalam ranah kita muamalah. Selama mereka masih hidup, doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan tetesan-tetesan nur ilahi untuk menjadikan hidayah kepada kedua orang tua. Gunakan kesempatan ini. Ukti sekarang menjadi manusia fitrah lagi. Menjadi kembali lagi suci. Gunakan itu untuk mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau Maha Perkasa. Ya Allah, Engkau Maha Agung. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang memutarbalikan hati, qallib, rubahlah hati kedua orang tua kami. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang merubah-rubah hati manusia, maka rubahlah hati orang tua kami. Itu ukti. Silakan berdoalah, jangan pernah enggan-enggan, jangan malu-malu, jangan pernah bosan berdoa kepada Allah, terutama berdoa untuk orang tua. Mudah-mudahan suatu saat nanti, apakah besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau kapanpun, mudah-mudahan diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Itu ukti. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Terus ada satu lagi Pak Ustadz. Jangan satu, yang banyak aja nggak apa-apa, yang banyak. Gini Pak Ustadz, aku kan ada tatonya. Terus Iya. gimana itu, sah nggak kalau misalnya saya sholat atau berpuasa gitu? Iya. Nah, masalah Ustaz Miftah, tato. Ustaz Ya, Miftah, sebentar. silakan, Ustaz. silakan, Ukti. Silakan. Ustadz mohon maaf, punten. Mbak Eka, kalau mau hapus tato nanti bisa ada komunitas hapus tato namanya. Biasanya suka ada di masjid-masjid di Tangerang, di mana aku kenal sama itu siapa namanya, itu temanku itu dia juga mualaf, itu dia hapus dia kasih apa namanya gratis itu hapus tato itu. Nanti kita DM-an ya. Iya. Silakan Ustaz. Itu luar biasa, Masalah Masya fikihnya Allah. silakan. Iya, Mohon iya. maaf, matur nuwun. Iya, Lanjut. iya. Follow kasarannya Kak. Iya, follow ya. Kasarannya di follow. Ya sudah Kak. Ini apa namanya? Kak Ukti Eka ya. Amin. Jadi apa namanya, hukum dalam tato, hukum di dalam Islam itu memang haram hukumnya. Karena apa? Tato itu menghalang-halangi air itu menembus kulit. Biasanya itu tato itu kan dia ini kan penghalang kulit kita untuk tersentuh dari air. Sedangkan kita itu pasti, apalagi sudah berumah tangga, pasti akan mandi junub. Nah, kalaupun belum berumah tangga juga bisa, kalau orang dewasa pasti, apakah dari mimpi atau juga kan ketika berwudu, apalagi itu di anggota wudu. Pada awalnya hukum tato itu memang haram gitu. Nah, namun bagaimana nih dengan orang-orang mualaf yang mereka itu mantan preman juga banyak kan yang menjadi mualaf gitu kan. Nah, kemudian bagaimana dengan tato itu? Iya, gimana?
Kalau habis haid kan harus mandi junub. Nah, yaitu ya betul. Nah, tetapi ini dalam hukum tato tersebut, kalau misalkan tato itu tidak bisa dihilangkan dan bisa menyakiti diri sendiri, nggak apa-apa. Itu yang namanya hukum ma'fu dan rukso keringanan. Tapi cari dulu solusinya. Nah, ini ada ukti sara kan, ibaratnya ada solusi tuh kan, bagaimana cara menghilangkan tato tersebut, gitu. Jadi yang kalau sudah terlanjur sih tidak apa-apa, gitu. Kalau yang sudah terlanjur, gitu loh. Tetapi kalau bisa diusahakan, ya silakan, apa namanya, untuk menghilangkan tersebut. Tapi kalau misalkan tidak bisa, nggak apa-apa ukti. Allah itu maha pengampun. Ampunan Allah lebih luas daripada alam raya ini. Yang terpenting ukti benar-benar bertobat dan beribadah, menjadi seorang muslimah dan solehah yang benar-benar kafah. Fisil mekafa, yang terpenting itu ukti. Nah sekarang apalagi ada solusi ya, dengan menghilangkan tato tersebut ya. Tapi kalau tatonya Yesus hilang tidak itu ya, yang ada di paha itu ya. Itu mau permanen, Pak Ustadz. Orangnya Iya, sudah nggak ada itu, Pak Ustadz. Mau gimana ngilanginnya? Iya. Iya, jadi nggak, kalau misalkan tato itu susah dan bisa menyakiti ukti gitu ya, itu nggak masalah ukti. Itu maafu, dimaafkan ukti ya. Yang penting sudah ada usaha dulu. Yang penting selanjutnya bagaimana ukti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ukti ya. Terima kasih Pak Ustadz. Saya ada sih tatonya kecil gitu loh. Di hidung gambar laba-laba, kecil padahal gambar laba-laba gitu kan. Cuman ini yang gede itu sarangnya. Islam itu sebenarnya nggak sulit, ukti. Makanya di Islam itu ada yang tadi saya sebutkan, ada hukum ma'fu, ada yang namanya hukum rukso, ada hukum yang dimaafkan. Apakah karena keterbatasan wawasan gitu loh, gitu. Jadi apa namanya, atau juga dengan hal-hal tertentu. Ada yang namanya rukso, keringanan. Islam itu fleksibel gitu. Islam itu mudah. Kita yang tidak mau gitu, kita yang malas. Seakan-akan waduh banyak aturan seperti ini. Padahal semua aturan Islam itu untuk memuliakan loh. Semua aturan Islam, baik itu ucapan maupun gerakan maupun konsumsi makanan yang diatur di dalam Islam, semuanya untuk memuliakan manusia itu sendiri. Itu yang perlu dipahami, ditanamkan dalam diri kita. Aturan yang ada di Islam satu pun tidak ada yang untuk apa namanya menjerumuskan manusia dalam keburukan. Semua aturan di dalam Islam untuk memuliakan kembali kepada apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendesain kita dengan style, dengan desain yang begitu sempurna. Maka aturan-aturan Islam itu mengembalikan kita pada fitrah itu, bahwasanya manusia adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang paling mulia. Lebih mulia bisa menjadi lebih mulia daripada malaikat, tapi bisa sebaliknya lebih rendah daripada sibilis, seperti halnya para aliteng-aliteng penyembah Tuhan yang berbulu. Jadi tinggal kita pilihannya. Kita diberikan hak free will untuk memilih apakah kita akan mencapai derajat lebih mulia daripada malaikat atau sebaliknya lebih rendah daripada hayawan. Silakan Ukti, ada tamu. Lanjut ya. Ya. Lanjut Ustaz. Ya. Aku mau nyetir nggak monitor. Silakan. Siap. Pak Yengki, monitor Pak Yengki. Monitor Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Muslim? Muslim Bang. Alhamdulillah wa syukurillah, masya Allah. Alhamdulillah Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rahmat, ada yang mau disampaikan Bapak? Iya Pak Ustadz. Alhamdulillah ya saya ketemu Ustadz ini. Makasih Bunda Host itu sudah buka komal. Yang pertama bahwa saya tertarik karena biasanya kan kita di komal-komal lain itu kan debat Islam Kristen. Nah itu ya sering kali kita ikuti.
tetapi ini secara umum bisa buka pertanyaan secara umum, khususnya di kita internal umat Islam, dan begitu banyak